Nah, ini nanti untuk T-nya kita lakukan RJP, PPGD, dan lain-lain nanti kita bahas di belakang. Jadi intinya pedomannya yaitu patut, penolong harus aman, amankan pasien, korban, terus tandai tempat, usahakan menghubungi ambulan, teman atau dokter. Yang T-nya tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang tepat. Ya, lanjut. Nah, setelah korban diketahui, ditemui gejala-gejala sebagai berikut. Tanggung jawab penolong, tanggung jawab adik-adik apa yang pertama? Yang pertama yaitu melakukan penolong dapat menilai situasi. Nah, situasinya aman apa tidak? Lingkungannya aman apa tidak? Ya. Yang kedua, penolong dapat mengenal kondisi korban dan prioritasnya. Nah, harus mengenali dulu pasiennya. Pasien ki lorone opo? Semaput kah? Atau gak nafas kah? Opo patah tulang kah? Atau mungkin mimisen dan lain, itu nanti bisa dinilai. Terus setelah itu penolong harus segera memberikan pertolongan sesuai keadaan pasien. Nah, setelah dilihat sekilas, ini mek semaput. Ini semaput, jadi pertolongannya apa? Iki patah tulang, jadi pertolongannya apa? Iki kelebonan apa kacang, kelebonan permen, jadi pertolongannya apa? Jadi nanti adik-adik di sini harus melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dialami korban. Prioritasnya apa nanti kita terangkan di belakang. Okay? Jadi adik-adik nanti bisa tahu, iki prioritasnya kudu iki. Misalkan ada patah tulang dengan perdarahan, enek luka lecet ini, iki sih tak disik nih. Iki wongnya semaput gak sadar, terus tak apakno. Jadi urut-urutannya nanti ada. Jadi adik-adik bisa tahu sing tak disik ini sing di mana yang lebih prioritas. Terus yang selanjutnya, penolong mengatur dan merencanakan transportasi. Nah, itu kalau setelah dilakukan tindakan. Jadi ada tindakan sesuai prosedur, wis ketulung baru dilakukan transportasi. Tahu kan transportasi? Apa jenenge? Transportasi itu membawa pasien ke fasilitas kesehatan atau ke ruang kesehatan. Oke. Lanjut. Pedoman PPGD terjadi bahaya bahan yang harus tersedia. Ini yang itu nggih, peralatan-peralatan yang harus adik punya, paling tidak di ruang UKS atau nanti waktu PMR atau pramuka atau pokoknya metu pos sekolah atau mungkin di dalam sekolah. Ini alat-alat yang paling tidak adik harus punya. Kalau misalkan yang jero tasi GN iki sampean bisa minta neng pembina apa ini? Pembina PMR, ya. Kan pembinanya teman-teman sendiri kan, kakak kelas kan. Misalnya bahannya ada sarung tangan, dua sarung tangan kurung. Nah, itu wajib. Sarung tangan gunanya untuk apa? Ya. Sarung tangan itu gunanya untuk melindungi kita waktu menolong teman yang luka. Kenapa? Ya, salah satu tujuannya bukan kita takut sama teman, yo siapa ngerti kita tidak tahu teman itu ketularan apa gitu. Atau mungkin ada tetangga kita yang corone butuh penanganan. Nah, itu paling tidak kita punya plastik untuk nolong. Jadi kalau di sekolah atau keluar itu minimal harus ada sarung tangan untuk melindungi kita. Karena percikan darah orang lain itu kalau ada kuman masuk ke tubuh kita lewat kuku, lewat luka, itu bisa ketularan. Ini penyakit-penyakit menular yang melalui darah, percikan darah. Jadi sarung tangan kudu duwe. Ning medis lek ngarane apa? Hanskum. Ya. Golek sing murah gak apa-apa, sing cilik plastik kecil tipis ya. Terus ada lagi alkohol. Terus ada lagi air bersih atau berwater, botol infus. Itu juga harus punya salah satunya. Tulisannya bisa RL, tulisannya juga bisa NA.
L yang mana gak apa-apa boleh. Yang penting ada air bersih. Terus povidum iodium apa ini? Betadin ya, wajib juga. Terus ada lagi obat-obatan. Nah, nanti salah satunya kita kenalkan obat-obat yang adik-adik harus memahami. Misalnya iki loro nyeri berarti obatnya apa? Itu nanti kita kasih sedikit untuk adik-adik tahu. Jadi siapa tahu di rumah adik-adik juga bisa menolong keluarganya. Misalnya obat panas ki opo nanti ada, ya. Terus ada lagi minyak kayu putih. Ini untuk menyadarkan teman sing lagi semaput, minimal ada minyak kayu putih. Lanjut. Terus untuk alat-alatnya, ini ada pembalut. Gunanya apa pembalut? Untuk bantu membalut. Siapa tahu atau luka atau semacam keselio itu juga bisa dipakai. Terus pembalut segitiga. Tahu pembalut segitiga? Kayak hasduk. Namanya mitela. Itu juga harus ada. Kowe dicek lek arep metu pramuka kudu enek iki ngono ya. Terus kapas, plester. Nah, plester ini bisa plester Hansaplast, bisa juga plester yang gulung di coklat itu atau putih. Terus ada lagi gunting, ini juga penting. Soalnya untuk apa? Untuk gunting plesternya. Kalau lagi enek gunting bingung, dicopot di orang tegas, ya. Lanjut. Nah, pelaksanaan PPGD langkah-langkah pemeriksaan korban kecelakaan. Korban sadar atau tidak, pingsan, gelisah, hilangkan penyebab, istirahatkan, tenangkan korban, bila tidak selama 30 menit diangkat ke dokter. Ya, ini harus kalau adik-adik ada yang mengalami seperti ini, keluarganya atau temannya, diperiksa sadar apa enggak. Kalau tidak sadar, itu nanti ada namanya bantuan hidup dasar atau yang namanya RP, resusitasi jantung paru. Tapi kalau sadar, dikancani sampai benar-benar bisa dijak ngobrol enak. Ya. Lanjut. Periksa pernafasan. Nah, ini salah satunya. Kenapa kok diperiksa pernafasannya? Karena nanti sesuai urutan BC, airway, breathing, security dan tanya. Ya. Pernafasan. Tindakan awal adalah membebaskan jalan nafas dan mempertahankan saluran pernafasan. Bila pernafasan berhenti, maka dilakukan pernafasan buatan. Ini juga wajib adik-adik tahu. Bagaimana caranya untuk melihat nafasnya enek apa gak? Gimana caranya? Ada yang tahu? Genroh ini sek nafas apa ndak gimana? Misalnya nek kocone kelelep, terus adewe mek berdua, sedang kelelep karo kita. Kira-kira diloki piye? Gimana? Diapain? Diapain iki? Dirasa. Oke. Dirasa, dilihat, diraba. Tahu maksudnya? Nah, ada 3, dirasa, dilihat, diraba. Nanti ada di belakang. Tapi intinya yang penting kita lihat tadi pergerakan dadanya. Kita rasa dengan apa? Paling enak dengan telinga. Karena sekecil apapun hembusan, telinga itu peka. Tapi kalau ini kadang-kadang tidak peka. Oke. Setelah itu kita lihat. Nah, oke. Terus lanjut. Ini periksa tanda-tanda perdarahan. Ini kalau ada perdarahan, misalnya ada yang kecelakaan tadi jatuh dari pohon atau mungkin keplese neng, misalnya dolan neng sawah dilalai keplese di rodok jeru paling tidak 1 meter. Itu kita lihat ada perdarahan apa enggak. Nah, perdarahan juga macam-macam. Ada perdarahan luar, perdarahan dalam. Maksudnya perdarahan dalam itu apa? Ada yang tahu? Ya? Perdarahan dalam
Open sama, kalau open luar, kalau dalam, nih salah satunya apa? Close, ada memar, nah itu perdarahan dalam, ya. Kapiler, nah itu perdarahan dalam. Kalau perdarahan luar, berarti ada yang putus, ya. Kayak adik-adik misalkan megang benda tajam, entah itu pisau atau beling, nggak sengaja kebeler, nah itu perdarahan luar. Tapi kalau perdarahan dalam, timbul dilalai tangane sing kecekluk, nah bukan kecekluk toh, tapi bengkak merah, nah itu ada perdarahan dalamnya. Oke. Lanjut. Periksa keadaan lokal, patah tulang, luka dan keluhannya. Tanyakan korban, apakah korban ada rasa nyeri, ngilu. Nah ini salah satu tindakan yang nanti adik-adik lakukan. Sebelum kita melakukan tindakan lebih lanjut, sambil kita periksa kondisinya, nanti ya misalnya kondisinya sadar, adik-adik nanti bisa ini. Tanyakan korban, mana yang sakit. Pasti kalau yang korbannya bisa ngomong, tanya, sing sakit mana? Wetengku loro. Kita lihat ada memar apa enggak, ada luka enggak. Sikilku loro, kita lihat ada apa di kakinya. Kalau dia ngeluh kakinya sakit, ya siapa tahu di situ ada bengkak, ada memar, atau mungkin sendine geser, atau mungkin patah tulang terbuka. Ya. Seperti jatuh entah dari pohon, dari motor, atau dari apa, monggo posisinya terserah mau gimana. Nah tangannya wis pokoknya posisi kalau jatuh seakan-akan jatuh beneran gitu loh, ojo aduh kayak gini gitu. Ini gak bibo ini. Nah oke, kalau ada kondisi seperti ini, kebetulan yang tahu berempat tahu atau satu orang tahu, misalkan satu orang sampai tahu. Sampai coba di sini. Nah, misalkan sampai yang tahu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan? Monggo dibantu. Mungkin teman yang lain bisa bantu. Kalau ketemu satu orang ini, kira-kira apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang pertama kemarin apa? Cek kondisi. Yang pertama ada apa tadi? Ya, ada 3A, ya jangan lupa 3A. Yang pertama hanya amankan diri sendiri. Yang kedua, amankan pasien. Yang keempat, ya yang ketiga kok 4. Yang ketiga, amankan situasi atau lingkungan. Ya, misalkan ini di tengah jalan misalkan, atau mungkin neng sorwit sing wite ngalor itu ngetan ngulon gitu ya. Nah kita ambil posisi yang lebih enak. Misalnya kalau di tengah jalan, ya, diangkat dibawa tepi, bawa boleh langsung diangkat ya. Ini misalnya jatuh naik ngarep sekolah misalkan ya. Jadi nolongnya jangan di depan sekolah, diusahakan masuk ke jalan, masuk ke dalam sekolah atau di pinggir sekolah, di trotoar ya. Terus angkatnya untuk penanganannya pertama, ambil berat ban ini Mbak, yang siapa aja monggo. Ini misalkan ambil berat ban yang kecil aja, yang kecil. Nah, diambil, ditaruh di sini. Jadi yang pertama amankan penderita, amankan apa tadi? Amankan diri sendiri dan juga amankan lingkungan. Ini dilalai nih pinggir jalan. Berarti situasinya berarti masih rame. Kita amankan diri sendiri, di pinggirnya motore. Yang kedua, pasiennya dibawa ke tempat yang lebih aman supaya kita penanganannya lebih enak. Oke. Untuk angkatnya ini agak sini. Oke, untuk angkatnya semuanya dari sebelah sisi, bisa kiri bisa kanan. Mau karena posisinya
gerakbannya di sini, ini namanya gerakban loh ya. Aku bingung. Ya, karena posisinya sebelah sini berarti ngangkatnya sebelah pasang. Apa dari sini juga monggo? Ya, dari sini lebih enak. Nanti bisa kelihatan. Nanti satu orang membantu bawa ini ditaruh di bawah. Yang satu orang jangan angkat. Satu orang jangan angkat. Jadi yang angkat cukup 3 orang. Ya. Untuk yang kepala, usahakan pegang bagian leher. Oke, jadi leher sama kepala jangan sampai ketekuk. Kalau angkat pasien atau angkat temannya, kepala itu jangan sampai ketekuk. Ya, khawatirnya misalkan jatuh ada perdarahan di leher atau di tenggorokan, kalau nekuk ini berarti butuh jalan nafas. Jadi kita bukannya menolong tapi malah membuat semakin parah. Jadi usahakan lurus dengan leher. Jadi untuk yang kepala, ngurusi kepala, jangan ngurusi yang bawah. Iya, ngangkatnya antara leher dan kepala. Nggak boleh di bawahnya leher atau pas leher, karena takutnya dia nekuk ke lehernya. Oke. Supaya ini bisa dipertahankan dengan baik. Jadi kalau misalkan ada trauma di tulang leher, ini yang satu ini harus, yang 3 orang. Oke, kita praktekkan ya. Masuk sampai kelihatan ininya ya. Kita sampai di siku. Jangan separuh, jadi harus sampai di siku, ya, harus sampai di siku. Enggak yang bawah sampai di siku. Oke, kita lakukan. Satu di bawah leher antara kepala. Yang satu pull sampai sana, terus yang satu antara pinggang dan bokong sini ya, yang satu agak turun, jadi antara pinggang sama bokong yang kedua. Kalau yang bawah ini jangan lupa kak. Oke, terus aba-abanya posisinya juga gini ya, kakinya. Nah seperti Mas Denny nih. Nah, jadi kakinya yang mana yang kuat monggo, jangan sing koncoku tekan aku kiwa gak usah, gak masalah. Yang penting posisi kita yang kuat yang mana. Misalkan kita kanan kuat, berarti harus kanan. Kalau kiri yang kuat berarti kiri. Ya. Nah, posisi tetap seperti ini, lurus ya. Oke, semua siap ya. Nanti aba-abanya yang kepala. Oke, yang kepala ngangkat 1, 2, 3. Stop, jangan diangkat dulu. Nanti yang kepala ngangkat aba-aba 1, 2, 3 diangkat, ditaruh di atas paha. Ya, jangan langsung angkat. Jadi ditaruh di paha, biar sejajar dulu, posisi kita enak, nanti teman-temannya juga enak. Kalau kita angkat langsung, tidak ada bab sitok dhuwur, sitok pendek. Ya, oke, kita angkat 1, 2, 3. Di paha. Nah, ini kita paha seperti ini, kita posisikan lebih nyaman yang sakit. Ya, karena posisi seperti ini insya Allah enak. Karena topangannya di paha, kita tidak capek. Ya. Setelah di sini, yang posisi untuk mengangkat pasien. Kalau yang sakit ini enggak yang mengangkat nyaman, otomatis goyang alat itu. Nah, karena sudah ready, ini sampai angkat langsung atau masukkan gerakban. Ya, kalau ngangkat langsung, ini misalkan angkat langsung. Kalau gerakban kan enak masuk Ini misalkan angkat langsung. Yang kepala juga nanti ngomong, diangkat 1, 2, 3, itu ya.
Oke. Sampai angkat? Enggak, ini nanti seakan-akan masih dalam perjalanan. Oke. 1, 2, diangkat. Diangkat mau seakan-akan jalan. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini nanti kepala juga jalan. Ayo, jalan. Ditaruh di sini. Naruhnya juga jangan langsung gini. Nggak boleh. Oke, ditaruh dulu. Naruhnya juga sama. Naruhnya di paha dulu. Jadi nggak oleh ini. Lek ini kok gelundung rono. Ya, khawatirnya yo sing ini kuat. Siapa ngerti yang di bawah pas paha sama pinggul ki wis kosong. Aku kosong tak gelundung nih. Kadang-kadang lepas dari tangan. Jadi turunnya juga sama, diturunkan di paha. Turunkan 1, 2, 3. Posisi sama seperti ini. Nah, setelah seperti ini baru diturunkan pelan. Karena kalau langsung turun begini, dipastikan jelungkup bikin koncong. Gak sido mapan tapi bablas. Ya, tidak pas di tandunya. Itu untuk pengangkatan pasien, mengamankan pasien. Jadi adik-adik biar paham untuk pengangkatan nanti seperti itu. Triknya juga sama, teorinya juga sama. Jadi yang mengomandokan satu orang yang bagian kepala. Jangan semua ayo Rono, tidak boleh. Kita ikuti yang kepala. Jadi siapa komandonya yang di sini. Jangan yang tengah, ayo Rono marep-marep, ayo Rono kiri-kiri. Tidak boleh. Sak karepe sing kepala. Nah, sekarang posisi sudah ditandu. Ini mau diangkat ke trotoar misalkan, atau lebih ke tempat teduh. Langsung 4 orang nyari posisi. Muter langsung 1, 2, 3, 4. Nah, posisi juga sama ya. Monggo, yang mana lebih kuat bisa. Yang penting satu masuk ke dalam. Ini maksudnya satu ditekuk. Mana yang kuat tidak masalah. Mau kiri, mau kanan, bisa aja. Enggak, yang penting kuat. Nanti ngangkatnya kan tetap komandonya dari kepala. Nyari yang paling kuat. Misalkan sampean ngidal, itu kidal enggak apa-apa. Sampean nganan enggak apa-apa. Yang penting intinya posisinya nekuk. Nah, posisi juga seperti yang depan harus yang ngasih komando. Semua sudah pegangan, sudah diangkat aba-abanya dari depan. 1, 2, 3 diangkat. Ayo yang ngasih komando. Nah, untuk ngangkatnya juga sama, terus jalannya juga komandonya dari depan. Misalkan jalan. Ayo jangan digowo. 1, 2, 3 gowo. Sembarang jalannya, monggo, mau kanan mau kiri, tidak masalah. Yang penting ada komando. Balik. Jangan kebelasan balik. Balik, jangan atuh-atuh. Ini aja ya. Oke, ditaruh di sembarang monggo. Tapi komandonya tetap panu ya. Oke, pokoknya intinya ada komandonya. Jadi ya, sudah bisa ya untuk cara mengangkatnya. Kalau sudah bisa, nanti kita lanjut ke penanganannya temennya yang pasien. Oke, sekarang tidur di sana. Di sana. Aku turunin gini wedi. Oke, ini seakan-akan sudah dibawa ke tempat aman ya. Oke, jejer kono sekarang semua. Sudah aman di tempat yang benar nyaman. Jadi selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal. Yang awal apa pemeriksaannya? Meriksa
Yang pertama kali kita tanyai apa? Kalau misalkan pasien ini sadar apa orang, yang pertama kita lihat apa? Ya, responnya. Ya, jadi paling tidak dijak ngobrol, ditanyai. Responnya kemarin ada berapa? A, P, lupa. Enak sing nyatet apa orang kemarin? Aftu, lali. Nah, mesti gak dicatat ini. Oke, yang pertama responnya, alertnya. Kita lihat dia sadar apa tidak. Caranya gimana? Sadar apa tidak, gimana caranya? Mungkin ada yang tanya, ya Pak, dikipasi. Ayo, dikipasi, ya Pak. Ditepuk-tepuk, apa nih ditepuk? Ditepuk sampingnya, ya. Ditanyai, Mbak, misalnya jenenge Vila. Lah, Vila, gak tangi-tangi. Lah, Vila gak tangi. Mari ngono, gak tangi ditepuk, diceluk gak tepuk, dijiwit. Lah, Vila. Berarti sadar. Terus, lah, Vila tangi, karo dijiwit sadar. Yo, aduh yo, pernah aku loro, misalkan seperti itu. Tapi kalau nggak sadar, ditanya itu jiwit ya Pak, lo nggak tangi. Tapi biasanya kalau anak-anak sekolah kan jarang yang nggak sadar, mesti sadar, walaupun kesadarannya menurun karena kaget. Misalnya kalau, lah Vila, jadi sadar. Nah, setelah sadar yang kita lakukan lagi. Setelah sadar, biasanya kita akan ini misalnya sadar. Kita mau soal Berlin ini yang lorong. Nah, ditanyai mana yang sakit. Khawatirnya ada perdarahan, ada apa lagi? Ada fraktur, ada gegar otak, ada fraktur yang patah tulang. Nah, khawatirnya kan itu. Jadi kalau sadar bisa ditanyai walaupun pelan, itu satu orang yang tanya. Jadi yang tanya satu orang, yang satu orang minta tolong ke petugas kesehatan, misalnya guru UKS atau petugas UKS nyari bantuan. Terus yang dua menyiapkan alat-alat. Jadi telepon yang ini ya. Jangan lari ke UKS, di telepon. Kan punya nomor telepon. Atau punya nomor telepon 119 ya, sini. Atau telepon 119. Misalkan sekolahnya wis bubar, terus koncone kecelakaan. Jadi di telepon kan 119 atau petugas UKS yang masih ada di sekolah atau guru UKS. Yang dua menyiapkan alat-alat. Misalkan kok enek gede, khawatirnya ada perdarahan, ada luka. Terus lainnya ada patah tulang. Jadi harus disiapkan alat-alatnya. Jadi jangan dilihat dulu, oh ini patah tulang jadi cukup alatnya. Jadi disiapkan, misalkan alatnya sik ning ruang UKS, berarti berdua ini langsung lari. Ngambil satu tas itu, berisi obat-obatan. Misalkan iki wis sak tas dicukup. Disiapkan di sini. Ya. Oke, setelah itu yang dilakukan lagi setelah menanyakan mana yang sakit misalkan dilihat apa? Saluran pernafasan. Kenapa saluran pernafasannya? Kesumbat apa enggak? Ya. Ditanya, sampai sesek apa enggak? Bisa nafas enggak? Kalau nafasnya lancar, berarti sumbatannya aman. Kalau dia hanya ditanya seperti itu, dicek sendiri langsung. Dengan cara apa tadi? Kemarin dengan cara Betil Cinli, bisa dibuka ini, dilihat.
dinaikkan lehernya. Tapi hati-hati, kalau dipegang lehernya sakit, jangan dipakai jinle, ya, dibuka aja biasa. Tapi kalau lehernya tidak apa-apa, boleh jinle, ya. Mbak Ben, sampai lehernya sakit enggak? Betul, nah bisa dipakai, dilihat, oh enggak ada, oh enggak ada apa-apanya. Terus misalkan, oh enek getie, itu langsung di apa namanya, finger print, jadi dikoek. Nah, atau lendirnya kalau ada jeblon, kemungkinan ada penyumbatan di saluran nafas. Jadi diambil pakai tangan, tapi pakai kasa steril atau pakai sarung tangan. Jadi jangan lupa sarung tangan sama kasa steril, ya. Jadi piye enek lendire dan diambil pakai jari tangan, namanya fingerprint. Tapi kalau ada alat lain itu seperti kemarin, ya, kita pakai cara chain lift apa ya. Ini kondisinya aman untuk jalan nafas, tidak ada jembatan. Terus kita tanyakan lagi, yang sakit daerah mana? Yang sakit mana? Misalkan seperti kemarin, kok ning sikile enek gedhe. Nah, misalkan ada darah di kaki, kita tanya, sikilmu loro toh? Atau dipasang? Pasang apa? Bidai, betul. Oke, sekarang bidainya gimana? Misalkan yang sakit ini, kemarin bidai syaratnya apa? Lebih panjang, lebih besar. Intinya bidai apa, pemasangannya itu harus kena dua apa? Dua sendi, ya. Ingat, patokannya 2 sendi. Tidak harus panjang, tidak harus pendek. Jadi minimal 2 sendi, ya. Walaupun kena di mata kaki, itu harus mata kaki sampai ke lutut, ojo mek separuh, ya. Jadi mata kaki sampai di lutut, sepaleknya, tidak boleh separuh-separuh. Oke, coba sekarang masang sepalek. Ngambil mana? Untuk rawat luka sudah paham ya? Dibersihkan pakai larutan air bersih. Setelah dibersihkan pakai larutan air bersih, dia Pak No dikasih betadin, ya. Baru itu ditutup. Misalkan patah atau di paha patah, ini posisinya seperti ini. Jadi samping kiri sama samping kanan. Bila patahnya di sendi lutut, ini harus di bawah. Nah, di bawah, tidak boleh di samping. Karena kecenderungannya kalau di lutut, ini kan kok itu lutut. Oke. Jadi kalau yang patah di sini harus posisinya seperti ini. Kalau yang patah di sendi lutut, ini harus di bawah. Ya. Terus tapi tidak boleh ditekan dengan ini. Di bawah langsung dibalut. Jadi di bawah ini.
Untuk mengikatnya jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar. Jadi lek kekencengan ditanyai temennya yang ditolong, kekencengan apa ndak, loro apa enggak, ya jangan dibiarkan dia meringis kenceng yae. Tapi juga jangan terlalu longgar, karena kalau longgar ndak fungsi nanti kita buat seperti ini. Cuma sakit. Oke. Yang bawah tadi bisa diikat duluan, ya. Oke, misalkan kita bawa namanya apa ini? Kasa. Misalkan kita ndak bawa kasa, misalkan sing enek mek hasduk, ya. Yang paling sering kan sing PMR ini sing bawa alat-alat kan di bawah, misalkan kalau kita yang. Kalau ndak ada kasa itu bisa pakai ini, ya. Hasduk kita buat seperti apa, ditekui ini. Ini kan juga sama dengan hasduk kan, segitiga. Nah, kita tekui seperti ini, dan yang wajib kita tahu itu minimal tiga ikatan, 3 hasduk yang kita pakai. Yang pertama kita pakai bagian bawah, diikat bagian bawah, dan ngikatnya itu juga jadi satu, maksudnya jadi satu. Kalau ikatnya bagian dalam, semua nanti bagian dalam. Kalau ngikatnya di luar, berarti di luar semua. Ya, jangan sitok ning jobo, sitok ning jero. Ya. Oke, misalkan ini diikat di bagian bawah, bagian luar misalkan. Terus nanti yang kedua itu di atasnya yang sakit. Ya, di bawah dengkul. Yang kedua. Di atasnya yang sakit, di bawah dengkul. Dan untuk ikatan yang kedua juga sama, diusahakan di bagian luar juga ngikatnya.
Nah, ini misalkan kita tidak bawa iku ya tadi, kasa ya. Kita bawa asduk. Nah, setelah itu ikatan yang ketiga itu di atasnya lutut. Jadi 3, 1, 2 sendi ini semua keikat. Nah, yang 3 ini langsung di atasnya lutut. Ya. Kayaknya cuma 1, nyari akar. Ada kan akar misalnya ketemu nenggone sawah enek akar apa jenenge kowit gitu, akar-akar apa itu. Nah, itu ambil aja enggak apa-apa untuk ngikat, pengganti ketan. Kalau di apa ya jenenge akar pun jadi apa jenenge, ada peribahasa gitu kan, tongkat enggak jadi akar pun jadi. Nah, jadi apapun yang bisa dibuat tali boleh. Ilalang-ilalang pun kalau bisa dibuat tali boleh. Ya. Jadi wangel golek tali ning kene wis. Ada rumput sing kaya ilalang itu juga bisa dibuat tali. Kalau memang kepaksa ndak ada. Karena kalau kita di hutan kayak di Tegalan ya kasarannya ini kebun, itu pasti ada ilalang yang bisa dibuat tali. Kita ambil aja alat itu. Kalau talinya mek sitok, dilalai bawahnya mek sitok. Ya, apapun bisa. Yang penting ikatannya minimal tadi 1, 2, 3. Jangan cuma 2. Kalau 2 ini nanti bisa bengkak akhirnya. Bisa di atas, bisa pas. Yang penting intinya simetris. Sampai jangan 1, 2 ning kene, 3 ning kene, kan tidak simetris. Bisa di atasnya luka atau pas luka. Yang penting kita lihat ikatannya ini simetris. Maksudnya simetris untuk menahan atas sama bawah itu pas. Kalau satunya di bawah, yang kedua nanti agak bawah, sini sama yang ketiga kan terlalu lebar. Nah, itu tidak simetris. Ya. Kasa steril baru dikasih luka. Kalau ada lukanya harus didahulukan lukanya, jangan bebatnya dulu, jangan spaleknya dulu. Oke. Jadi dirawat lukanya, setelah dirawat dilalai enek belum sing munggah. Nah, itu nanti baru dibungkus sesuai kondisinya. Itu ya. Jangan dispalek dulu luka keri. Jadi dirawat dulu lukanya. Tadi kan lukanya enggak di sini tapi di sebelah misalkan kayak gitu. Oke. Terus untuk ngangkatnya juga sama. Setelah selesai diangkat juga seperti awal tadi. Ya. Jadi ngangkatnya juga temennya yang kaki juga hati-hati untuk ngangkat yang patah tulang. Jadi kalau ada patah tulang sebelah sini berarti ngangkatnya yang sebelah patah tulangnya. Usahakan seperti itu. Karena tumpuannya lebih kuat. Jangan di sebelahnya. Ya. Oke, untuk pengangkatannya yang luka di dalam, yang patah tulang di dalam ya. Jangan usahakan di luar, tapi di dalam. Nah, untuk menjaga keseimbangannya yang bawah, yang ngangkat itu benar-benar itu ya dimasukkan ke dalam. Oke, seperti awal tadi. Terus untuk pengangkatannya ke UKS atau ke tempat yang lebih untuk ditangani, kayak naik gunung, kalau misalkan jalannya berliku-liku berarti iki kudu diiket neng tandunya ya, supaya pas goyang kanan kiri dia tidak jatuh. Tapi kalau datar tidak usah diikat ya. Tapi kalau medannya turun mari ngono munggah, diusahakan diikat ya. Misalnya ngikete ora enek ngono ya, intinya bagian seperti tadi 3
yang kaki, yang tengah, sama yang dada, supaya enggak jatuh kiri kanan. Kalau kita goyang-goyang kan, kalau ngangkat kan enggak mesti sitok dhuwur sitok endek karena medannya. Kalau diikat insya Allah aman. Nggih. Oke, saiki lepasen. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk teman yang mengalami cedera sudah bisa caranya ya, ngangkatnya, terus perawatannya gitu. Oh, wis di sini aja enggak apa-apa ya. 1 2 3 4 5. Oke, sekarang kita masuk ke temennya yang misalkan mengalami, yang paling sering adik-adik alami apa ya? Apa? Semaput, pingsan. Lek pingsan belum pernah ngalami, belum pernah ya. Oke, misalkan ada yang pingsan. Kalau pingsan tahu enak ya. Maksudnya aku harap semaput, iku ndang ditulung gampang. Maksudnya gampang, digawain tempat tiup, dikasih minum, insya Allah sembuh. Tapi lek wis ambruk blek. Nah, pertanyaannya juga sama. Gimana cara nolongnya? Misalnya tadi ambruk blek seperti tadi. Kalau ketahuan temannya pingsan, pertolongannya ojo ditakoni. Ya, koyok mang kalau tadi kan kecelakaan, jatuh itu ditakoni karena pasti ada cedera. Tapi lek semaput ojo kok takoni jenengmu sopo, jangan ditanyai gitu. Langsung kita tolong dengan cara transportasi seperti yang kemarin. Lupa apa ingat? Misalkan temennya jatuh brek, gimana caranya? Yang pertama dilakukan apa? Cara menolongnya. Transportasi kemarin ada berapa itu ya? Yang menolong sendiri, menolong berdua kemarin loh. Lupa. Misalkan anaknya kecil, kira-kira diapain? Gendong, ya. Gendongnya ada berapa macam? Banyak kan? Bisa gendong belakang, bisa dipapa, bisa digendong apa jenenge bopong kan gitu. Nah, misalkan iki cilik sing nulung gede dipopong enak. Tapi kalau masih sadar dirangkul bisa. Lah iki misalnya wis semaput. Berarti berapa orang minimal? Minimal 2 orang cukup. Dengan cara apa tadi kalau minimal 2? Misalnya tandune sik waduh, obat-obatannya sik adoh. 2 orang, dengan cara apa 2 orang? Kemarin pakai apa kemarin? Ya Pak, no? Lali. Kalau dibopong 2 orang tidak mungkin dibopong. Caranya apa? Pick a bag. Yang satu dirangkul di belakang, yang satu ngangkat kaki. Lupa. Kemarin ada gambarnya apa enggak? Nah, ada gambarnya. Jadi yang merasa gede, merasa kuat itu ngangkat bagian belakangnya. Ya, dipegang belakang seperti ini. Yang satunya megang kakinya. Jadi ngangkatnya juga sing ini yang mundur. Yang depan yang ngangkat kaki bilang hati-hati, di belakang di nek burimu enek junglangan, berarti menggo. Hati-hati, jadi yang ngasih jalan itu yang ngangkat kaki. Ya, hati-hati enek undak-undakan. Ya. Jadi tangannya ini ngerangkul gini. Atau gini. Jadi kencang ini. Yang satunya nanti kaki. Jadi gantung, ya. Jadi diusahakan yang ini kuat. Ojo iki sing cilik, sing gede malah sing sikil.
ya. Karena kalau di lapangan jenenge tandu mesti waduh sih. Jadi ndang diiup nih nggon iup yang sakit langsung dibaringkan. Kalau baringkan lek ketoke pucet berarti harus diapain kalau pucet? Sebelum dilepas sepatunya ditinggikan dulu ya, jangan dikasih bantal. Nah sambil meninggikan, tidak usah kasih bantal, itu dilonggarkan semuanya. Dilonggarkan, entah itu pakai dasi atau terus pakai jilbab, itu dilonggarkan semua. Ya, terus kalau pakai sabuk itu juga dilonggarkan. Kaos kaki, sepatu dilepas semua. Jadi yang longgar-longgar dilepaskan. Terus kalau cewek, maaf ya, kalau pakai BH yang kenceng itu dilonggarkan juga. Jangan dibiarkan, karena kadang untuk mengembang tertekan. Ya, pokoknya usahakan melonggarkan yang kencang-kencang. Jangan dibiarkan terus ngetat. Ya. Terus untuk penanganannya juga sama seperti mungkin adik-adik juga pernah alami, dikasih bau-bauan. Tahu kan? Sembarang. Engko lek misale orang nggawa tas ya mungkin sing paling mampu apa dikekno. Ya. Jadi intinya dikasih wangi-wangian apa dikasih amoniak yang menyengat. Nggih. Yang paling ringan itu minyak kayu putih, minyak angin kayak gitu ya. Diolesi di hidung juga boleh supaya cepat sadar, terus dioleskan di perut juga boleh ya. Nah setelah sadar dijak ngomong iso baru dikasih air minum. Kalau belum bisa diajak ngomong jangan sekali-kali ngasih air minum. Kenapa? Karena khawatirnya ada ludah atau lendir yang tersumbat di sini. Jadi arep ngomong angel, tapi bisa bernafas lewat hidung. Tapi kalau sudah sadar, maksudnya sudah ajak ngobrol, jenengmu sapa, kelasmu ngendi, lah nyapa komen sama sos maput. Nah kalau bisa diajak ngobrol baru diambilkan air hangat, syukur lek enek air teh. Kalau ndak ada air putih biasa juga boleh, air aqua. Nah jadi untuk penanganan semaput sepele, tapi yang paling angel gowone lek wis ambruk ya. Kalau diiupno dikasih abu-abu insya Allah bisa. Kalau sesek jangan lupa bawa oksigen. Jadi harus siap oksigen. Karena satu-satunya jalan yang bisa melonggarkan pernafasan oksigen, itu pertolongan pertama. Tapi lek sadar wis aku gak sesek, aku wis tak ngombe ae ya. Itu lebih enak. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait semaput? Nanti sering yang dialami adik-adik pasti itu. Pasti disuruh minta bantuannya, ngawasi teman-temannya yang upacara atau mungkin camping ning endi lali ora mangan semaput. Apa gak mangan kuwi man lali ombe tubat mah misalnya. Ada lagi? Ya, amonia itu koyok minyak kayu putih loh, baunya amonia. Iya, jadi menyengat. Kalau kita hirup langsung nengirung cereng gitu. Ya, boleh. Ya itu tadi loh. Kalau kita jenenge ranggowo poh belas, dilalai kaos kaki saulan udah dicuci, boleh gak apa-apa. Karena itu juga ada gas amoniaknya, ngambuh langsung ini ting. Iki mambu apa iki, boleh gak apa-apa. Yang penting ada bau-bauan yang menyengat ya, boleh gak apa-apa. Tapi saiki kan ya jarang toh kaos kaki saulan udah dicuci. Dipastikan ya karo orang tua pasti dikasih kaos kaki wis sedina
ganti, kadang malah 2 hari sekali ganti. Tapi yo jarang sih digawe. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin waktu main bola yang paling sering adik-adik atau alami apa? Main bola, main bulu tangkis, basket. Cedera apa? Kesleo. Nah, kesleo juga sepele tapi sangat menyakitkan. Mungkin sebelum kesleo kira-kira yang sering dialami adik-adik selain kesleo apa? Kram pernah? Kram kaki pas main apa iku? Bola voli ya. Arep mumbul roh-roh ning mburi ngendi iki jenenge? Paha koyok ketarik, akhirnya malih lakune jinjit-jinjit terasa ditekuk. Sering alami apa enggak? Pernah ya? Itu salah satu kram otot. Kenapa terjadi? Karena kurang apa? Kurang pemanasan. Ya, misalkan hari ini wayahe main bola, wingi ora pemanasan tapi malah dolan, nge-game atau mungkin apa ya mancing atau apapun. Jadi staminanya juga tidak fit karena kecapean. Nah, karena kurang pemanasan, harusnya kan latihan ringan atau jalan-jalan atau lari supaya ototnya tidak kaku. Nah, untuk penanganannya kalau kram itu salah satu otot yang ketarik ya. Penanganannya pakai air es, kompres air es itu yang paling mudah. Yang kedua pakai, kalau tidak ada kompres es, semprotan kalau ada. Pernah dengar semprotan? Jret. Biasanya kalau orang kesehatan kalau main bola mesti nggawa ngono kae. Jret. Namanya kloretil. Tapi itu cuma untuk sesaat. Kalau dia nanti kambuh lagi kramnya ya dicret mari, tapi cuma sesaat, tidak bisa lama. Yang lebih lama itu air es. Air es itu tapi lama kompresnya, paling enggak ya 15 sampai setengah jam. Itu baru bisa sembuh. Tapi kalau cerot-cerotan itu serot kloretil itu enggak lama, paling nanti 15 menit ngono kambuh lagi. Kalau dipakai lagi, nggih. Terus kalau kesleo ini penanganannya kesleo diapakno. Ya, sebelum kita tahu dia retak apa enggak, penanganannya jadi seperti kemarin. Kita pakai balut membalut. Kalau punya ini lebih oke. Tapi kalau enggak punya, cara nimbalut kesleo piye? Pakai kain. Oke, Mas Denny balut tumit yang kesleo pakai mitela. Yo, siapa yang pasiennya siapa? Oh ya. Pakai mitela kalau enggak punya iki. Lek punya iki dibalut pakai ini juga bisa. Ya. Dan setelah itu harus segera dibawa ke tempat pelayanan, enggak boleh ditangani sendiri. Kalau kesleo nggak usah diapa-apain ya, langsung dibungkus. Ya, misalkan kesleo ada memar, nah itu nanti harus diistirahatkan dan harus segera dibawa ke tempat pelayanan. Karena khawatirnya ada retak.
Karena kalau sudah ada lebam itu dipastikan retak. Tapi kalau tidak ada lebam bisa diolesi kayak tadi, dikasih air es, dikompres air es atau dikasih semprotan kloretil. Kalau tidak punya juga dipakai counter pen. Pernah bawa counter pen? Tidak pernah. Salep. Ya, salep counter pen itu untuk mereda rasa nyeri. Nih. Kalau punya semprot enak disemprot jret gitu. Tapi kalau ada memar, sekali lagi ya, kalau ada memar jangan sekali-kali sampean membuat lebih parah. Lebih enak dibuntel. Wis dibuntel aja. Dibungkus pakai kain sebisanya, tapi jangan sampai membuat goyang. Nggih. Jangan dispalek, enggak masalah. Tapi kalau dibetis, misalkan kalau bola ketok lek kesleo bener, itu wah iki berarti harus dispalek. Tapi kalau di kesleo di mata kaki mau dispalek monggo, tapi enggak juga enggak apa-apa. Nggih. Untuk ngiketnya usahakan ini kelihatan. Iki ojo dibuntel kabeh. Ya, lek dibuntel kita ndak tahu kisesiten apa ndak. Ada pembuluh darah yang jalan ke sini ndak. Lek wis kadung ditutup digietne. Iki ku malah mati rasa, malah memperparah. Jadi usahakan ini jangan sampai ketutup. Nggih, kelihatan. Kalau isi abang, oh berarti si aman. Karena sering terjadi kalau ditutup wabeh ditutup, itu malah salah. Tangan juga sama, tangan juga harus diusahakan ini kebuka. Walaupun digendong tetap kelihatan drijine iki ketok. Ojo kebuntel kabeh ning jero. Ya. Kenapa? Fungsinya tadi melihat iki abang apa ndak, apa tambah biru. Kalau tambah biru berarti kekencengan lek naleni. Ya, harus kita kendorkan. Jadi supaya tidak goyang cukup dibuntel terus dibawa ke tempat kesehatan. Oke. Oke. Belajar nanti, insya Allah bisa.